Siapkan hati kita untuk kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berseru kepadamu Tuhan. Kami berseru bahwa Engkau baik dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dan setiap penyembahan kami yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah
Terima kasih buat segala kebaikan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Di akhir bulan ini Tuhan kami bersyukur Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami, memberikan kami kekuatan. Kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan kami boleh beribadah di tempat ini. Mari Allah Roh Kudus Kau yang mengurapi setiap pribadi kami yang rindu mendapat lawatan-Mu. Engkau akan menjamah mereka Tuhan, memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Hati kami saat ini Tuhan, di dalam nama Yesus kami menyerahkan. Pujian kami hanya di dalam nama-Mu yang terbaik, hanya untuk Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hanya dekat Allah saja aku tenang, karena daripada-Mu ialah keselamatan kami. Terima kasih ya Bapa, kami mau memandang wajah-Mu lebih lagi, mengikuti segala kebaikan-Mu, dan kami mau mengejar hadir-Mu, karena di dalam hadir-Mu kami merasa aman, kami kuat, kami dimenangkan, karena Tuhan ada bersama setiap pribadi kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Syukurlah pakaya syakarlah paya boya syakara. Mari datang kepada Tuhan. Shikaralabaya syakarabaya boya syakarabaya sakarabaya bu. Dekat kepadamu, tetap setiakan Engkau. Oh, ya Rabbayamu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau menunggu. Setiap kata kau pun menunggu.
Yesus, Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Ya, sikaralapayamu, bawa sembahmu yang terbaik untuk Tuhan. Oh, membawa sembahmu. Ya, ini kami Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami memiliki Tuhan yang luar biasa.
kehadirat-Mu setiap waktu. Itu yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Kami perlu Engkau di setiap kehidupan kami, di setiap langkah kami. Oh, berjalan bersama-Mu aku tidak takut, sebab Engkau Allah yang selalu besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Oh, jalan-jalanmu sempurna bagi setiap pribadi kami ya Tuhan. Ya Allah ya syakala ya bo. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat. Ya Roh-Mu selalu tinggal dalam setiap kehidupan kami. Tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Terima kasih Tuhan. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Katakan ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Oh, terima kasih Bapa. Engkau tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam Engkau. Terima kasih buat Roh-Mu yang tetap tinggal di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh dituntun dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih buat hikmat-Mu buat setiap pribadi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, yang percaya katakan amin. Amin. Berapa banyak yang percaya bahwa Roh Tuhan tinggal di dalam kita. Amin. Jika Roh Tuhan tinggal dalam kita, kita bersuka cita terus ya amin. Bangkit berdiri, sukacita buat Tuhan kita. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Oh, biarlah segenap manusia memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau akan bersinar, naik terus, menang terus. Dalam nama Yesus, amin. Tepuk tangan buatan kita dong. Haleluya. Segenap manusia, segenap manusia menyembah, menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami, Kau angkat kami dari kegelapan untuk menyatakan siapa yang hebat. Yesus yang terhebat. Tiada satupun, tiada satupun dapat
nama Tuhan. Berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan Allah kita. Luar biasa. Dia semakin membuat kita terbang lebih tinggi. Amin. Siap menari bagi Tuhan. Ku kan terbang. Sebab firman-Mu berkata, Tuhan, kami percaya dalam kekuatan-Mu. Kami boleh terbang tinggi, mengatasi segala pada hidup. Kami percaya Allah kami, firman-Mu berkata. Sama-sama kita kan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Haleluya. Ku menantikan berikan. Sama-sama kita mau terbang. Ku kan terbang di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Teguh menopang, bukan aman dalam Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini. Yang bersukacita, berikan kemuliaan. Tepuk tangan lebih meriah bagi Allah kita. Firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan beri kekuatan. Jemaat Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Ku menopang, Bukan nama. Katakan jalan-Mu. jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu. Rancangan-Mu melebihi rancangan-Mu. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, membalas lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Musik memuji Tuhan. Kita tidak boleh kalah lagi. Kita bersemangat bahwa Allah kita kuasanya dahsyat. Amin. Amin. Sama-sama kita mau katakan, ku kan terbang bersama-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Bersama-Mu Tuhan. Teguh menopang, Teguh menopang. bukan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang sama-sama. Ku kan terbang. Dari awan
saudara sekalian. Oh, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Engkau selalu mengangkat kami untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau membawa kami terus naik dan tidak turun. Kami percaya akan janji-Mu, firman-Mu yang terbaik selalu ada bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih. Apapun keadaan kehidupan kami, masalah hidup kami, badai hidup kami tidak takut sebab Engkau Allah yang beserta kami dan janji-Mu kepada kami. Tiada yang mustahil bagi Engkau, tiada yang mustahil bagi Engkau, bagi orang yang percaya akan Tuhan. Oh, lalabaya syakalalabaya Bu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu berkata Kau besertaku, Maka kuat roh dan jiwa. maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu yang selalu aku nantikan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Yes. Firman-Mu berkata Kau besertaku, Ya. maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Ya, di setiap langkah. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau berkuasa Dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Engkau ku nantikan dan Engkau yang ku sembah. Yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau berkuasa Kasih ya Tuhan. dan perlindungan. Pertolonganku di tempat yang maha tinggi. Pertolonganku kepada yang menjadikan langit bumi. Ya. Di tempat Yesusku, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Engkau kekuatan dan perlindungan bagi jiwa dan rohku. Ya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Pertolongan di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Sekali lagi katakan. Dengan sayap-Mu ku akan Terbang tinggi, terkenal pada
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Di tengah badai yang kami alami Tuhan Yesus, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. Amin. Kami percaya itu Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, pagi hari ini kami menyiapkan hati kami Tuhan, untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman yang akan menuntun kami Tuhan. Firman yang akan memerdekakan kami. Firman yang akan menjadi pelita bagi jalan kami Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Urapi setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Sehingga hati kami menjadi hati seperti tanah yang subur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian dan hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, hari ini kita akan bagikan firman Tuhan. Ya, judulnya adalah Terbang Bagai Raja Wali. Nah, Bapak Ibu, lagu-lagu yang kita tadi nyanyikan, pujian, semuanya berbicara tentang seperti Raja Wali. Katakan, saya seperti Raja Wali. Iya, ya, saya bukan burung pipit. Ya, saya Raja Wali. Amin. Apa itu burung Raja Wali? Nah, mari kita baca firman Tuhan pada siang hari ini. Ya. Nah, ayatnya ada di Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Kita baca sama-sama ya. Ada sekitar berapa? 3 ayat, ya, 4 ayat, ya. 1, 2, 3. Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Diberkatilah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan menerimanya di dalam hatinya. Terima kasih. Bapak Ibu, 4 ayat ini menjadi ayat yang akan kita belajar pada pagi hari ini. Nah Bapak Ibu, kalau kita baca ayat Yesaya ini, ada sebuah pola ya Bapak Ibu ya. Polanya ada terdiri dari 3 bagian. Nah makanya saya tulis ada A, ada B, ada C, ya kan? Nah, warnanya berbeda-beda. Nah, kita melihat di Yesaya 40 ini, Yesaya menceritakan tentang bagaimana Tuhan yang dia sembah. Seperti apa Tuhan itu? Di sini dikatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menciptakan bumi dari ujung ke yang ujung. Ya, pada waktu itu mereka belum tahu kalau bumi itu bulat. Ya, jadi mereka menganggap bahwa bumi itu sangat luas dan dari ujung sampai ujungnya Tuhanlah yang menciptakan. Ya, Tuhan itu kuat dan Dia adalah Tuhan yang tidak pernah lelah, tidak pernah lesu. Amin Bapak Ibu. Ya, Dia Tuhan yang besar. Yesaya sedang menggambarkan Tuhan Allah yang dia sembah adalah Tuhan yang sangat besar. Tuhan yang bahasa teologinya itu Tuhan yang transenden. Ya, Tuhan yang sangat besar, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi puji Tuhannya, Tuhan yang besar itu tidak hanya berhenti di situ. Kita tahu ya, kalau ada orang yang pekerjaannya besar, maka dia akan mengurusi hal-hal yang besar. Hal-hal yang kecil diserahkan ke orang lain. Karena tidak mungkin dia mengurusi semuanya. Tapi Allah kita bukan seperti itu. Allah kita Allah yang besar, tapi Yesaya juga menulis ya di ayat ini tulisnya bahwa Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Artinya Allah yang besar tadi
Allah itu memperhatikan kepada umatnya. Amin Bapak Ibu. Allah yang mengerti kebutuhan kita, sehingga dia concern, dia memperhatikan apa yang kita butuhkan. Dan dia memberi kekuatan kepada mereka yang lemah, kepada yang letih lesu dan beban berat. Amin Bapak Ibu. Ya, itulah Allah kita. Ya, itu pola yang pertama. Tapi nggak hanya berhenti di situ. Ya, di ayat selanjutnya Yesaya menuliskan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Apa artinya? Ya, orang-orang muda itu gambaran orang-orang yang memiliki potensi, orang yang memiliki kekuatan, orang yang memiliki energi di masa mudanya. Sehingga kekuatan, energi, potensi digunakan untuk mereka menyelesaikan tantangan, menyelesaikan masalahnya, mereka maju ke depan, ya kan? Tapi Yesaya juga menyadari kemampuan manusia terbatas. Manusia betul, manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Makanya ya, dia punya hikmat, makanya manusia bisa menciptakan. Mic yang saya pakai ini diciptakan oleh manusia. Ya, sehingga saya tidak perlu teriak-teriak, Bapak Ibu bisa mendengarkan suara saya dengan baik. Ya, ada AC yang bisa mendinginkan udara, itu ciptaan manusia. Tapi dengan segala kemampuan yang manusia miliki, Yesaya mengingatkan bahwa pada akhirnya anak-anak muda itu akan letih lesu, teruna-teruna tersandung. Ya, dan puji Tuhannya, firman-Nya nggak berhenti di situ. Di ayat selanjutnya bagian C dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, ini adalah sebuah pola yang sedang Yesaya tunjukkan. Polanya seperti apa? Ya, polanya Yesaya sudah menunjukkan bahwa Allah itu Allah yang besar. Namun Allah yang besar itu juga Allah yang memperhatikan kebutuhan kita, apa yang sedang kita butuhkan. Nah, manusia punya kecenderungannya sendiri, kecenderungan untuk menggunakan kekuatannya dia. Ya, tapi Allah mengingatkan bahwa kalau kamu menggunakan kekuatanmu sendiri terbatas. Kamu perlu menanti-nantikan aku sehingga kamu mendapatkan kekuatan baru. Nah, ini pola yang akan kita pelajari. Ya, bagaimana implikasinya, bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita. Kita akan belajar sama-sama, ya Bapak Ibu. Nah, polanya tadi ada pola A, B, dan C. Ya, saya kasih sebuah gambaran Bapak Ibu. Ya, contohnya dalam hal keselamatan. Bapak Ibu, Bapa sangat mengasihi kita, sangat mengasihi dia. Maka dia rela memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus. Ya, keselamatan sudah tersedia. Sudah, artinya sudah selesai. Ya, keselamatan itu sudah Allah sediakan. Tapi kita melihat banyak kecenderungan di antara manusia yang mereka mencari keselamatan dengan caranya sendiri, dengan kemampuannya sendiri, dengan cara pikirnya sendiri. Tapi pada akhirnya mereka menemui jalan buntu. Ya, sehingga pada akhirnya mereka yang menanti-nantikan Tuhan akan menemukan jawabannya dalam hal keselamatan. Ya, saya kasih contoh yang lain dalam hal tantangan. Ya, kita tahu bahwa God will make a way. Makanya ada lagunya Don Moon yang berkata, God will make a way, there is seem to be no way. Dia buka jalan walau tiada jalan. Ya, kita tahu. Kita sudah dengar ke firman Tuhan yang berkata Allah yang membuka jalan. Tapi seringkali kita berkata, Tuhan aku tidak mau pakai jalanmu. Terlalu lama, enggak instan, ya, terlalu ribet. Aku mau pakai jalanku aja, aku bisa kok. Aku mampu kok. Ya, aku punya kemampuan. Dan akhirnya mereka pakai jalannya sendiri, ya, seperti tagline-nya Pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa menambah masalah, itu Pegadaian. Ya, tapi pada akhirnya seringkali yang kita dapati masalah itu bukannya selesai, tambah
lebih besar, ya. Karena kemampuan kita seringkali terbatas. Kemampuan kita seringkali tidak mampu untuk menyelesaikan tantangan kita sendiri, ya. Untungnya Tuhan itu sabar. Tuhan berkata, "Nak, nantikan aku, ya. Maka kamu akan mendapatkan kekuatan baru. Kamu akan mendapatkan kekuatan yang dari engkau, dari aku, ya, sehingga kita bisa melihat masalah dengan cara pandang yang baru." Nah, Bapak Ibu, apa yang Yesaya utarakan di Yesaya 40 ini, ya, ini menjadi sebuah pola yang seringkali kita alami, ya. Saya akan menceritakan sebuah kesaksian, kisah nyata, ya, dari salah satu kesaksian yang saya pernah dengar. Sebut saja namanya Bapak B. Nah, Bapak B ini orang yang cukup terkemuka sehingga dia dipilih menjadi ketua dari sebuah koperasi simpan pinjam. Nah, koperasi simpan pinjam ini punya aset yang cukup besar. Nah, karena pemimpin sebelumnya, ya, menyalahgunakan asetnya, akhirnya pemimpin itu dipenjara dan Pak B ini diangkat untuk menggantikan. Nah, ketika diangkat oleh anggota-anggotanya untuk menggantikan, terjadi sebuah permasalahan di dalam koperasi ini. Ada beberapa anggota yang tidak puas. Dan tidak hanya di situ, anggota-anggota yang tidak puas ini akhirnya melakukan somasi. Bukan siomay, bukan solusi, tapi somasi, ya. Somasi itu menggugat. Nah, Bapak B ini digugat dan akhirnya singkat cerita, ya, mereka maju ke pengadilan negeri di Semarang. Nah, di pengadilan negeri Semarang diputuskan Bapak B ini tidak bersalah, ya. Tidak ada yang bisa dipersalahkan, ya. Mereka menang Bapak B ini, puji Tuhan. Tapi ternyata anggota-anggota yang tidak puas ini tidak berhenti di situ. Mereka mengajukan gugatan baru langsung ke Mahkamah Agung. Ya, jadi pengadilan itu ada beberapa tingkatan, pengadilan daerah, pengadilan negeri, lalu ke Mahkamah Agung. Nah, di Mahkamah Agung ini anggota-anggota yang tidak puas tersebut melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah memberikan uang kepada hakimnya. Sehingga keputusannya berbalik 180 derajat. Diputuskan Bapak B ini bersalah dan harus masuk penjara. Wah, satu keputusan yang mengagetkan. Nah, Bapak B ini orang yang cukup terpandang, dia punya koneksi, akhirnya dia menggunakan koneksinya untuk bisa membuat keputusan ini tidak berjalan. Karena kalau keputusan ini berjalan, dia harus masuk penjara sebagai konsekuensinya. Ya, dia menggunakan kekuatannya, menggunakan apa yang dia bisa, semuanya dia upayakan supaya keputusan ini tidak berlaku. Tapi semuanya gagal. Semuanya tidak berhasil. Dan akhirnya dia masuk ke dalam daftar DPO, ya. Ada yang tahu daftar DPO? Apa? Bu? Daftar pencarian orang, ya. Saya juga ada DPO, ya. DPO istri saya. Jadi kalau saya pulang malam, istri saya telepon sampai mana? Nah, ya itu, ya. DPO-nya di listnya istri, ya. Dia tahu gitu, ya. Nah, suami-suami mungkin ada yang listnya panjang gitu, ya. Enggak boleh pulang malam, pulangnya pagi gitu. Oke, intermezzo aja. Nah, akhirnya dia masuk DPO. Nah, dia masuk DPO karena dia nggak mau masuk penjara, ya, malu kan masuk penjara, dia lari, dia melarikan diri, berbulan-bulan lamanya dia melarikan diri, dia mengusahakan dengan caranya dia. Ini kisah nyata Bapak Ibu, ya. Dan akhirnya setelah berbulan-bulan dia melarikan diri dari keputusan itu, dia nggak tahan, nggak bisa, nggak ada damai sejahtera, ya. Ketakutan selalu menyertai dia, takut ketemu orang yang kenal, takut ketemu polisi yang mencari dia, semuanya ketakutan. Akhirnya dia bercerita, pada waktu itu dia berkata, "Tuhan, aku nyerah Tuhan. Dengan kemampuanku, dengan koneksiku, dengan semua yang aku bisa, ternyata tidak menghasilkan sesuatu. Aku menyerahkan ke kamu Tuhan. Kalau memang ini jalanku, aku harus masuk penjara dan menjalaninya, beri aku kekuatan." Ya. Dia menyerahkan keputusannya.
Dia tanya, Tuhan, apa yang terbaik? Dan akhirnya dia menyerahkan diri. Dia pergi ke Semarang, ke kejaksaan, dan akhirnya dia ditahan. Di bulan September dia ditahan. Ditahan di bulan September, saya tanya kepada dia, Pak, di penjara ngapain Pak? Enak enggak Pak? Kamu tanya penjara enak, ya enggak enak. Di penjara itu kegiatannya makan dan ibadah. Keren banget Pak. Iya, makanya disediakan setiap hari ada ibadah. Jadi di penjara di Semarang itu ada kapel, dan kapel itu sehari 2 kali ada ibadah pagi, ibadah sore. Nah kebetulan dia bisa main organ, ya main keyboard gitu ya. Nah pas dibutuhkan orang yang main organ, oh jadi dia melayani, oh saya setiap hari ibadah. Dia cerita ya. Teman-teman yang Kristiani, teman-teman yang Katolik, ya, yang ada dalam kondisi di penjara, mereka beribadah di kapel itu, ya. Dan dia menerima kondisi itu, ya. Dia nggak pernah berpikir kapan dia keluar, nantinya gimana. Dia percaya Tuhan pasti buka jalan. Nah, Bapak Ibu, bulan September itu, September, Oktober, November, Desember. Nah, di bulan Desember ada sebuah peristiwa yang mengubah semua ini. Di bulan Desember, hakim yang memutuskan dia bersalah itu, Hakim MA, terkena OTT KPK. Ada di cerita ya, saya tidak cerita-cerita, itu semua ada di media, terkena OTT KPK. Ya. Ketika dia sedang menerima uang dari seseorang, KPK-nya nangkep OTT, tangkap tangan. Dan akibatnya, ya karena hakimnya masuk penjara, seluruh keputusan hakim itu selama 1 tahun, bahkan 1 tahun lebih, dianulir Bapak Ibu. Dibatalkan, ya, ditiadakan, dinormalkan, dianulir, ya. Dan termasuk keputusannya kepada Bapak B ini, ya. Jadi dia dianggap tidak bersalah, dan akhirnya bulan Desember itu juga dia keluar dari penjara, bukan karena usahanya dia, ya. Saya percaya kesaksian ini, ya dia sudah saksi di berbagai gereja, saya hanya menceritakan kembali. Saya percaya ketika dia cerita sama saya, dia ngomong, Van, salah satu turning point, ya, salah satu waktu poinnya dia adalah ketika saya berkata, Tuhan, aku sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi, aku terbatas, karena itu aku menyerahkan hidupku sama Engkau Tuhan Yesus. Aku menanti-nantikan Engkau. Saya percaya, ya, ketika kita mempercayakan diri sama Dia, Allah kita, Allah akan memberikan kekuatan buat kita. Amin. Masalahnya mungkin nggak hilang Bapak Ibu, ya. Masalahnya nggak hilang, ya. Tapi ada kekuatan baru untuk kita bisa menghadapi tantangan atau masalah itu. Amin Bapak Ibu. Amin. Mau menanti-nantikan Tuhan? Amin. Ya, saya percaya kesaksian ini menolong kita untuk melihat dengan cara pandang yang benar. Ya, karena Allah sangat rindu. Dikatakan tadi di pola yang Allah itu Allah yang rindu memberikan kekuatan kepada mereka yang letih lesu. Ya, kita aja yang seringkali menggunakan kekuatan kita sendiri. Ya, tapi Tuhan katakan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan menerima kekuatan baru. Dan kita adalah orang-orang yang menantikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yes. Nah, pertanyaannya sekarang, seperti apa menanti-nantikan Tuhan? Nah, saya tanya Bapak Ibu, seperti apa menanti-nantikan Tuhan? Seperti apa Bu Arini? Seperti Bu Arini menantikan suami pulang ke rumah? Nah, atau seperti seorang pacar yang menanti-nantikan telepon dari pasangannya atau dari orang yang dicintainya? Atau seperti seorang yang menanti-nantikan gajian tanggal 30. Ini tanggal berapa sekarang nih ya? 2 hari lagi ya. Nah, seperti apa sebetulnya orang yang menanti-nantikan? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Saya kasih sebuah foto. Nah,
seperti gembala dan domba-dombanya. Loh Pak Ivan, menanti-nantikan itu apa ya? Kok seperti gembala dan domba-dombanya, nyambungnya di mana? Nah Bapak Ibu, waktu saya menyiapkan ini, saya tanya, Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu seperti apa? Lalu saya mulai baca, ya, baca artikel, dengerin khotbah dan sebagainya, dan banyak sekali contoh orang menanti-nantikan Tuhan. Orang menantikan Tuhan tuh orang itu harus A, harus B, harus C, harus D. Banyak banget Tuhan. Gak mungkin saya bagikan dalam waktu 45 menit. Lalu Tuhan nunjukin sebuah gambar. Dan Tuhan ngomong, ini loh, orang yang menantikan Tuhan tuh seperti ini. Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya. Gembala dan dombanya, itu dombanya di depan gembalanya atau gembala di depan dombanya, Bapak Ibu? Betul ya, pinter-pinter ya, sesuai gambarnya. Gembala selalu berjalan di depan dombanya. Ya, beda dengan angon bebek. Nah, angon bebek itu bebeknya di depan, ya. Gembalanya di belakangnya bawa sabet gitu ya. Kiri-kiri, kanan-kanan ya, banyak gitu ya. Tapi kalau seorang gembala itu berjalan di depan domba-dombanya. Makanya Mazmur 23 katakan apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia menuntunku. Nah, gembala itu menuntun Bapak Ibu. Artinya dia menunjukkan jalan. Nah, menunjukkan jalan. Artinya domba ini tidak cari jalannya sendiri. Domba itu menunggu gembalanya membuka jalan. Ya. Karena itu sebelum saya menjelaskan tentang menanti-nantikan Tuhan, saya akan kasih sebuah karakter orang yang menanti-nantikan Tuhan. Karakter orang yang menanti-nantikan Tuhan itu ada dua. Kualitas orang yang menanti-nantikan Tuhan, itu yang pertama, orang itu harus percaya. Yang kedua, orang itu harus bersabar. Amin Bapak Ibu. Karena gini Bapak Ibu, ya, kalau kita naik mobil, ada di lampu merah, kita kelihatan lampu merahnya, kita tahu kapan lampu merahnya jadi hijau, kapan kita ngegas. Tapi bayangkan Bapak Ibu, kita ada di lampu merah, tapi panjang macetnya. Gak kelihatan lampu merahnya. Mesti supirnya akan longok-longok, ya kan? Atau akan tanya istrinya, liatin dong, ngapain tuh macetnya, kenapa? Apakah ada kecelakaan, ada apa? Lalu ketika kita ngelihat, sebelah kiri ini kok kosong. Wah, ya kan? Sebelah kiri kosong nih. Wah, coba deh ambil sebelah kiri. Kenapa? Karena saya sering seperti itu, ya. Ambil sebelah kiri, dianggapnya kosong, ternyata di depannya malah ada truk yang sedang berhenti, ya. Bukannya tambah cepat, malah tambah lama, ya. Jadi karakter pertama, kualitas pertama yang harus dimiliki orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang itu harus percaya bahwa gembalanya sedang membuka jalan. Amin. Karena mungkin gak kelihatan, mungkin gak seperti yang kita bayangkan. Maka firman Tuhan katakan, sebab hidup kamu itu adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, kita gak hanya hidup dari apa yang kita lihat. Berjalan bersama Allah, menanti-nantikan Allah, itu butuh kepercayaan. Ya, karena seperti gembala tadi, ya, gembalanya mungkin sedang mempersiapkan jalannya, membuka jalannya. Nah, dombanya kan banyak di belakangnya. Ada satu, ini ngapa tuh lambat banget toh? Jalan, Mbok, jalan. Tapi kan semuanya diem. Wah, daripada diem, mending saya ambil jalan lain. Nah, itu nanti jadi domba yang tersesat. Ya, karena di depan kita, gembala itu sedang mempersiapkan segala sesuatu. Supaya domba itu bisa menemukan air yang tenang, rumput yang hijau. Butuh kepercayaan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa Allah kita sedang memegang hidup kita? Amin. Amin. Ya, percaya Bapak Ibu. Dan salah satu bentuk kepercayaan kita itu biasanya, ya,
kita wujudkan dalam saat teduh. Bapak Ibu, karena gini Bapak Ibu, kalau saya mempersiapkan firman ini, ya, saya sudah mempersiapkannya dari 1 minggu yang lalu, ya. Saya mempersiapkan segala sesuatunya. Pagi-pagi sebelum saya khotbah di tempat ini, saya akan mempersiapkan khotbah saya. Saya akan siapkan tablet saya siapkan USB saya bangun, ya kan. Saya siapkan semua, saya berdoa, ada persiapan, ya. Saya percaya bahwa message yang saya bawakan ini akan menjadi berkat buat kita semua. Karena itu saya mempersiapkan diri kita. Dan saya percaya, kalau Bapak Ibu mempercayakan hidup Bapak Ibu pada Tuhan, maka Bapak Ibu akan mempersiapkan segala sesuatu. Mempersiapkannya dengan apa? Dengan berkomunikasi dengan Tuhan kita. Amin. Saya percaya rahmatnya baru setiap hari, ya. Dan tantangan kita pun baru setiap hari, ya. Karena itu butuh solusi yang baru setiap hari, dan kita bisa menemukannya di dalam saat teduh kita, ya. Saya dan istri setiap pagi, ya, sebelum kami membuka toko, kami menyediakan waktu, entah setengah jam, entah 15 menit, ya kan, untuk kami berdoa bersama, ya. Di dalam doa kami, ya, doanya biasanya terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, kami menceritakan apa yang sedang kami butuhkan hari itu, ya. Kami menceritakan tantangan yang kami akan hadapi, ya. Tapi nggak hanya berhenti di situ Bapak Ibu. Karena sebuah doa, ya, doa itu sebuah dialog. Makanya namanya doa. Doa, dialog orang dan Allah. Kalau hari ini saya monolog, saya cerita, Bapak Ibu mendengarkan. Nggak ada conversation, nggak ada pembicaraan. Tapi sebuah doa itu seharusnya sebuah dialog kita dengan Allah. Ya, bagian pertama mungkin kita menceritakan apa yang sedang kita hadapi. Ya, tapi jangan berhenti di situ Bapak Ibu. Ya, sediakan waktu untuk kita mendengarkan apa yang Tuhan mau kita lakukan hari itu. Apa yang Tuhan, ayat mana yang Tuhan berikan buat kita pegang hari itu. Ya, saya percaya Allah sangat rindu berbicara dengan kita. Karena kita adalah domba-dombanya. Ya, Allah rindu menuntun kita, mengarahkan hidup kita. Ya, jadi pagi hari ketika kita menyediakan waktu kita, jangan berhenti hanya dengan mengutarakan apa yang kita inginkan, apa yang kita dambakan. Beri waktu untuk Roh Kudus berbicara dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan akan berbicara kepada Bapak Ibu. Karena itu kerinduan Tuhan juga. Ya, katakan amin Bapak Ibu. Amin. Ya, Tuhan berbicara dengan berbagai cara Bapak Ibu. Ya, belum tentu audible dan jarang, tapi Dia akan berbicara dalam hati kita. Ya, melalui firman yang pernah kita baca, melalui mungkin renungan yang kemarin kita dengarkan, atau firman hari Minggu yang disampaikan. Kebenaran-kebenaran itu akan berbicara di dalam hati kita. Ya, dan itu adalah Tuhan sedang berbicara dengan kita, memberikan kekuatan buat kita. Ya, makanya baca firman itu bukan sebuah kewajiban, itu sebuah privilege, sebuah anugerah. Kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, itu kualitas yang pertama, percaya bahwa Allah akan menolong, percaya bahwa Allah akan berbicara untuk kita spesifik sesuai dengan apa yang sedang kita alami. Ya, percaya itu. Yang kedua apa? Bersabar. Nah, yang kedua bersabar. Kenapa bersabar Pak Ivan? Ya, karena seringkali waktunya Tuhan tidak sesuai dengan waktunya kita. Ya, kalau kita sedang ada dalam masalah, kita sudah mencari Tuhan, tolong saya. Kita inginnya hari ini berdoa, sorenya selesai masalah. Ya, atau paling lambat besok Tuhan. Ya, seringkali kita membuat
deadline buat Tuhan. Tuhan, kalau Engkau mengasihiku, selesaikan masalahku Tuhan, hari ini juga. Ya. Tapi Bapak Ibu, kualitas yang kedua yang kita perlu miliki kalau kita mau menanti-nantikan Tuhan adalah bersabar. Karena waktunya Tuhan tidak pernah terlambat. Katakan amin. Ya, tapi seringkali tidak sesuai dengan waktunya kita. Ya, bersabar seperti apa? Nah, bersabar seperti seorang pembuat roti, Bapak Ibu. Ya, di sini ada gambar orang yang buat roti. Kalau yang suka buat roti tahu ya, roti itu tidak terdiri dari satu bahan aja, tapi banyak bahan. Ya kan? Ada garamnya, ada tepung terigunya, ada gulanya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mencicipi bahan-bahannya, mungkin nggak enak. Kalau Bapak Ibu makan tepung terigunya, nggak ada rasanya. Kalau makan garamnya rasanya apa? Asin. Kalau yang pas dapat gulanya manis. Ya, mungkin kita sedang berkata, Tuhan hidupku tuh pahit. Tuhan hidupku tuh tidak enak, hambar. Ya, mungkin ada yang sedang berkata, Tuhan, aku hari-hari ini diberkati. Ya, Bapak Ibu, kondisi-kondisi yang kita alami, ya, tidak menentukan siapa kita di dalam Dia. Karena, ya, semua yang sedang kita alami ini sifatnya sementara. Ya, Allah sedang memproses hidup kita. Seperti bahan-bahan di tangan pembuat roti. Ketika bahan ini dicampur, apa yang manis, apa yang pahit, ya, apa yang hambar, semuanya dicampur. Diuleni bahasa Jawa nih. Lalu kemudian dimasukkan ke dalam pembakaran. Maka bahan-bahan yang tadi, yang rasanya macam-macam itu menjadi sebuah roti yang lezat, yang bisa dimakan dan bisa dibagikan ke banyak orang. Amin. Ada waktunya untuk segala sesuatunya. Yang perlu kita lakukan, kita bersabar di dalam Dia. Ya, karena Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Ya, Dia selalu ada di dalam kita dan Dia akan menolong hidup kita. Ya. Nah, saya percaya kalau dua kualitas ini kita miliki, maka kita akan bisa mendapatkan kekuatan baru. Ya, firman Tuhan katakan, orang-orang yang berharap dan menanti-nantikan Tuhan, yaitu orang yang, ini saya tambahin sendiri ya. Nah, jadi tidak ada di ayatnya, ya. Orang yang berharap dan menanti-nantikan Tuhan, yaitu orang yang percaya akan Allah dan bersabar akan mendapatkan janjinya. Yaitu apa? Mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang, ya, dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin Bapak Ibu. Ya, inilah yang akan kita peroleh kalau kita menantikan Dia dengan percaya dan bersabar. Yang pertama, kita akan mendapatkan kekuatan baru. Ya, kekuatan barunya seperti apa? Pak Ivan, kekuatan barunya berarti akan membuat masalahnya hilang? Enggak, Bapak Ibu. Ya, tidak ada janji seperti itu. Walah, terus buat apa dong kekuatan barunya kalau masalahnya tidak hilang? Ya, katanya janjinya Tuhan akan memberikan pertolongan. Masalahnya hilang dong. Nah, itu namanya magic. Ya, masalahnya mungkin akan sama. Saya kasih gambaran, ya Bapak Ibu. Raja Wali, ya, dia itu terbang di atas badai. Ya, seorang Raja Wali itu bisa karena kemampuan sayapnya dan kemampuan dia bisa terbang di atas badai. Artinya, ya, badai itu tetap ada, tapi dia bisa melihat dengan perspektif yang baru. Amin Bapak Ibu. Kekuatan dari Allah itu akan memungkinkan setiap kita melihat masalah yang kita hadapi dengan cara pandang yang baru. Ya, ketika ada di masalah dulu kita melihat masalahnya, masalah menutupi kita. Tapi dengan kekuatan dari Allah kita akan melihat bagaimana Allah melihat masalah itu.
Dan kalau kita bersama Allah, ya, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Artinya masalah yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi mungkin masih sama, tetapi ya Allah akan memberikan cara pandang yang baru. Ya, kita akan melihat masalah itu dengan cara pandangnya Allah. Apakah dengan cara pandangnya Allah akan membuat masalah kita terselesaikan? Iya. Ya, karena kita tahu, oh kita bisa melihat, oh ya ternyata masalahnya seperti ini. Hikmat Allah diberikan kepada kita untuk kita bisa melalui masalah itu. Ya, kita tidak ada di dalamnya, kita tidak diombang-ambingkan oleh badai itu. Ya, karena kita ada di atasnya dan kita bisa mulai satu demi satu. Tadi apa? Bersabar menyelesaikan masalahnya. Tidak ada yang instan, tapi percayalah, waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Amin Bapak Ibu, percayalah. Ya, Allah rindu sama rindunya dengan Bapak Ibu, bahkan mungkin terlebih rindu untuk kita jadi orang-orang yang bisa lepas dari masalah kita, lepas dari tantangan kita. Karena ketika kita lepas dari tantangan kita, lepas dari masalah kita, ya, Christine Caine, seorang penginjil dari Australia berkata seperti ini, your mess will come your message. Nah, itu bahasa Indonesianya, masalahmu akan menjadi pesan yang kamu bawa kepada banyak orang. Ya, orang-orang yang mungkin ada di dalam masalah hutang piutang, dan ketika akhirnya selesai, dia bisa membawa pesan itu ke teman-temannya yang mungkin sedang dalam hutang piutang. Hei, aku tahu jawabannya. Kamu gak bisa mengandalkan kekuatanmu sendiri. Aku pernah ngalaminya. Ini loh, solusinya ini. Orang-orang yang mungkin mengalami, ya, sakit hati, ya, mungkin kepahitan dengan pasangannya, ya, dengan suami, dengan istri, dan Tuhan memulihkan, ya, bisa membawa pesan itu kepada orang-orang yang lain, kepada pasangan-pasangan yang lain. Ada jawaban di dalam Kristus. Amin Bapak Ibu. Our mess become our message. Ya, apa yang sedang kita hadapi ini, ya, mungkin itu rencana iblis untuk menghancurkan hidup Bapak Ibu, tetapi di dalam Tuhan, ya, rencana iblis itu Tuhan bisa ubahkan untuk bisa menghasilkan sebuah kesaksian hidup yang tidak terbantahkan. Amin Bapak Ibu. Ya, Joyce Meyer berkata, iblis hendak menghancurkan saya dari kecil. Ya, dari kecil, ya, dia seorang wanita yang dilecehkan oleh papahnya sendiri. Dan ibunya yang dia harapkan bisa menolong dia, tidak memperdulikan dia. Dan dia mengalami sebuah pelecehan bertahun-tahun Bapak Ibu. Dan zaman itu, ya, pelecehan sosial, pelecehan seksual dan sebagainya, itu tidak diutarakan, ya, karena itu zaman-zaman tahun 50, 60, ya, mereka malu, itu aib keluarga, disimpan sendiri, ya. Dan Joyce Meyer bertumbuh, dia punya pilihan, dia bisa menjadi orang yang pahit, atau dia bisa menjadi orang yang dipulihkan. Dan dia memilih menjadi orang yang dipulihkan. Sekarang hidupnya Joyce Meyer menjadi pembicara yang sangat diberkati, ya. Message-nya memberikan kelepasan, memberikan pengharapan buat banyak-banyak anak muda yang mengalami hal yang sama seperti dia. Amin Bapak Ibu, saya percaya tantangan yang sedang Bapak Ibu hadapi, masalah yang sedang Bapak Ibu hadapi, apapun itu, ya, itu bisa menjadi sebuah kesaksian yang tidak terbantahkan. Karena Bapak Ibu mendapat kekuatan baru. Amin? Yes. Ya, saya percaya firman ini akan menolong kehidupan kita. Firman ini akan membawa kita semakin hari semakin percaya kepada Dia dan sabar akan waktunya. Ya, karena kita adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dan yang kedua, orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang itu akan berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lemah, menjadi lelah. Ya, pada waktu saya dapat ayat ini saya bertanya, ini karena kurang kerjaan jadi tanya, Tuhan kok berlari dulu ya? Kenapa enggak berjalan dulu baru berlari? Terus tanya lagi,
Berlari kan tidak menjadi lesu. Kenapa harus berjalan? Lari terus aja dong Tuhan. Kan lari aja enggak jadi lesu, ya kan? Pernah tanya gitu enggak? Atau cuma saya? Ya, saya tanya gitu. Tuhan kok gitu ya? Ayatnya gitu ya. Maksudnya apa Tuhan? Kalau misalnya kita bisa berlari terus dan tidak menjadi lesu, ya berlari terus aja Tuhan, berlari bersama Engkau. Maka kan masalahnya cepat selesai. Kalau berlari kan tujuannya kan cepat tercapai, ya. Saya tanya gitu waktu menyiapkan ini. Terus tahu nggak Roh Kudus ngomong apa? Roh Kudus ngomong kayak gini. Saya bacakan ya. Tuhan ngomong gini. Tapi ini menurut saya, ya ini yang saya dapatkan, gak ada di Alkitab dan gak ini menurut saya. Ya nanti Bapak Ibu juga koreksi. Ya menurut saya seperti ini. Bersama Tuhan itu bukan soal kecepatan, ya. Tetapi apapun yang kita lakukan, entah itu berlari, entah itu berjalan, kita tidak akan menjadi lemah dan tidak akan menjadi lesu. Amin Bapak Ibu, ya. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Kekuatannya yang memampukan kita. Jadi bukan soal kecepatan, bukan seberapa cepat kamu sampai, ya. Tapi bagaimana dalam perjalanan itu kita tidak akan menjadi lemah dan tidak akan menjadi lesu. Lalu yang kedua, yang Roh Kudus kasih kepada saya, ya. Ini keren ini. Berlari tidak akan sampai lebih cepat, berjalan tidak akan ketinggalan. Keren ya. Artinya sesuai tadi ayatnya bahwa waktunya Tuhan adalah yang terbaik. Kita akan sampai sesuai waktunya Tuhan, ya. Tak ulangi karena keren ini ya. Kebalik. Berlari tidak akan lebih cepat, berjalan tidak akan ketinggalan. Artinya kita akan sampai tepat pada waktunya, sesuai waktunya Allah. Jadi santai aja bro, ya. Rest bro, ya kan. Tuhan is in control bro. Ini Sani kalau ngomong kayak gitu ya, enak banget ya. Tenang aja Bapak Ibu, Tuhan is in control, ya. Allah sedang mengkontrol kehidupan kita, ya. Allah mengasihi kita, Allah memperhatikan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Siapa yang diberkati? Yes, ya. Saya minta tim musik maju ke depan, saya mau simpulkan, ya. Apa kesimpulannya Bapak Ibu? Ya, saya ngomong panjang lebar, kesimpulannya ada 2, ya. Ambil nanti tim musik main, ya. Yang pertama kesimpulannya, ya. Jangan hanya andalkan kekuatan kita, ya. Kata jangan hanya itu bukan gini loh Bapak Ibu, ya. Oh, mengandalkan Tuhan berarti aku diam aja. Oh, aku yang penting berdoa terus gak melakukan apa-apa. Enggak Bapak Ibu. Jangan hanya, artinya Tuhan memperhitungkan kekuatan kita. Kita diberi kekuatan, kita diberi hikmat, kita diberi kemampuan. Kita harus bekerja sebaik mungkin. Itu bagian kita. Tapi kita perlu ingat bahwa kekuatan kita terbatas. Oh, belum. Jangan dianu dulu simpulannya. Tas ya. Ya. Kekuatan kita itu terbatas. Maka kita perlu mengandalkan Dia, ya. Seperti ini gambarnya Bapak Ibu, ya. Saya tanya Tuhan, gambarannya apa sih mengandalkan kekuatan-Mu? Seperti orang yang memakai sebuah peralatan yang namanya exoskeleton. Nah, alat ini membuat kita bisa mengangkat barang dengan lebih berat dan lebih lama Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita megang alat bawa 5 kilo, mungkin hanya bisa membawanya setengah jam. Tapi dengan alat ini, kita bisa membawa berat 5 kilo ini berjam-jam tanpa menjadi letih lesu. Ya, karena ada kekuatan yang menopang kita. Ada kekuatan ekstra dan itu adalah kekuatan Allah. Amin Bapak Ibu. Ya, tapi kita harus menggerakkan karena kekuatan itu nggak bisa gerak kalau kita diam aja. Dia akan membantu gerakan kita. Nah, ini diciptakan untuk membantu orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang ini, tapi sekarang dipakai di berbagai tempat gitu ya. Oke, ini kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua Bapak Ibu. Ya, selalu ada kesempatan. Ya. Mazmur 103 ayat 5 berkata seperti ini.
Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Artinya di dalam Tuhan selalu ada kesempatan. Mungkin kita berkata, Tuhan, aku sudah mengecewakan, aku sudah menghilangkan kesempatan ini, semuanya sudah habis, semuanya sudah tidak ada sisanya. Tapi di dalam Tuhan selalu ada kesempatan. Buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya, ya kan? Satunya apa? Sumbu yang hampir padam, pudar tidak akan dipadamkannya. Ya, saya percaya di dalam Tuhan selalu ada kesempatan. Ya, seperti Kaleb, Bapak Ibu. Ya, Kaleb menemui kesempatan pertamanya ketika dia diutus bersama 10 pengintai. 12 pengintai dikirim, yang 10 bawa kabar buruk, yang 2 bawa kabar baik. Dan akhirnya di usia 45, Kaleb itu tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Dan dia menemukan kesempatan baru di usianya ke-85. Apa yang firman Tuhan katakan? Kita baca sama-sama ya. Yosua 14 ayat 10-11 berkata, jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan keluar masuk. Amin Bapak Ibu. Amin. Selalu ada kesempatan di dalam Kristus. Ya, Dia yang akan memberikan kita kekuatan baru. Ya. Apapun usia Bapak Ibu, ya, di rentang manapun usia kita, ya. Bapak Ibu, setiap kita pasti punya kerinduan, punya impian, ya. Jangan capek itu dengan kekuatan kita. Ya, libatkan Allah karena Allah juga rindu. Mari kita bangkit berdiri. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, karena kami punya Allah yang rindu memberi kami kekuatan. Kekuatan yang baru sehingga kami tidak menjadi letih dan lesu. Kekuatan yang baru sehingga kami bisa punya perspektif dalam menghadapi tantangan dan percobaan yang sedang kami hadapi Tuhan Yesus. Dan terima kasih Tuhan Yesus, karena kami punya kesempatan yang baru di dalam Engkau Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa saat ini, Engkau memberikan kekuatan yang baru buat setiap jemaat di tempat ini. Mari Bapak Ibu yang rindu memperoleh kekuatan yang baru, kita bisa angkat tangan kita. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami sudah mencoba menggunakan kekuatan kami dan kami terbatas Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang rindu memberikan kekuatan-Mu buat kami Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, we are surrender to you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau belajar Tuhan untuk percaya kepada Engkau, bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Dan kami mau sabar menunggu segala sesuatunya dari Engkau Tuhan Yesus. Bapa kami dalam surga, Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang diangkat. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami mendapatkan kekuatan baru pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, kami menjadi orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu dan menyimpannya di dalam hati. Dan kami mau melakukannya dengan iman dan percaya Tuhan Yesus. 1 minggu ke depan kami akan terus ingat bahwa Engkau adalah Allah yang memberi kekuatan Tuhan. Pimpin kami dalam setiap jalan kami. Kami berdoa buat teman-teman yang sedang menghadapi tantangan. Mungkin sakit penyakit, mungkin tantangan di dalam pekerjaan, mungkin tantangan di dalam keluarga, dalam mendidik anak. Bapa, Roh Kudus, Engkau memberikan kekuatan buat mereka, menolong mereka, memberikan hikmat. Biarlah firman-Mu, kebenaran-Mu akan muncul, memberikan mereka kekuatan setiap hari Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami mau tutup firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih, saya serahkan kepada tetap menantikan Tuhan ya. Mari kita memberikan persembahan buat Tuhan, berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan kita berdoa, Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu yang sudah Kau sediakan bagi kami. Kami mau mengembalikan persembahan kami, baik persepuluhan, persembahan misi dan yang lain-lain Tuhan. Kami percaya ketika kami menabur, kami menuai, Kau akan melipat gandakan semuanya Tuhan. Kami percaya berkat-Mu sudah tercurah bagi setiap kami. Kami mau mengembalikan, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Bukan terbang. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu terus menopang. Bukan terbang yang sudah memberikan pertolongan bagi diriku. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu terus menopang. Bukan aman dalam-Mu. Sekali lagi katakan, bukan terbang. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu terus menopang. Bukan aman jalan-Mu Tuhan. Bukan aman, bukan aman jalan-Mu Tuhan. Bukan aman, bukan aman jalan-Mu Tuhan. Hey. Amin. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa, ibadah pada siang hari ini Bapa, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah ya Bapa, yang mengingatkan kami, yang memberikan pengertian bagi kami untuk kami lebih percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang selalu baru. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu percaya kepada-Mu ya Bapa. Firman-Mu mengajari kami arti sebuah kesabaran ya Bapa. Dalam menghadapi sebagai masalah ya Tuhan,
berbagai tantangan, berbagai badai ya Tuhan. Kami tidak akan takut dan tidak pernah khawatir, sebab Tuhan memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, berkati para jemaat-Mu ya Tuhan, yang saat ini sedang menghadapi masalah keuangan, baik masalah kesehatan, baik masalah kekeluargaan, ataupun masalah pendidikan dan masalah yang lain ya Bapa. Kami hanya bisa menaruh di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Biarkanlah pengharapan kami tetap kuat di dalam-Mu Bapa, dan kami tidak lemah untuk menghadapi kehidupan ini. Bersama Tuhan kami akan menerima kemenangan. Kami akan menerima jalan dari-Mu ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Ivan ya Bapak. Kiranya Tuhan tambahkan hikmat Roh-Mu yang kudus ya Bapa, senantiasa menyertai Bapak Ivan dan keluarganya. Berikan kesehatan ya Tuhan. Di dalam pelayanan Tuhan selalu memberkatinya ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala ya Bapa. Dimanapun Ibu Gembala berada, Tuhan senantiasa menyertai setiap langkahnya ya Bapa. Berikan kekuatan ya Tuhan dalam mengatasi segala permasalahan, segala jalan-jalan yang dilaluinya ya Bapa. Kiranya Tuhan bukakan jalan ya Bapa. Dan terima kasih ya Bapa, saat ini kami berdoa untuk Indonesia ini ya Bapa, yang sebentar lagi akan menghadapi pesta demokrasi tanggal 14 Februari nanti ya Bapa. Siapapun presiden dan wakil presiden yang terpilih ya Bapa, kami percaya ya Tuhan akan memberikan yang terbaik buat negeri ini ya Bapa, yang membawa negeri ini kepada perubahan. Kan damai sejahtera-Mu ya Bapa, ekonomi yang semakin membaik ya Bapa. Dan biarkanlah Tuhan keamanannya ya Bapa, kiranya Tuhan memberkatinya, Tuhan melindunginya ya Bapa, sehingga negeri ini terbebas dari segala ancaman dan segala masalahnya dapat ditanggung di dalam Engkau. Tuhan berkati para jemaat-Mu ya Tuhan, sebentar lagi akan pulang Tuhan. Kami percaya damai sejahtera-Mu, kami akan menerima berkat-berkat-Mu ya Tuhan, dan Engkau nyata dalam kehidupan kami. Masuklah dalam kehidupan kami sangat perlu Engkau ya Bapa. Mari tuntun ya Bapa, sehingga hidup kami tidak tersesat. Amin. Ampuni kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Haleluya, syukur Tuhan, kami mengucapkan banyak terima kasih di hadapan-Mu. Seperti seekor Raja Wali Tuhan, reborn kembali. Demikianlah Tuhan, kami akan dilahirkan kembali. Spirit kami, tenaga kami, semua apa yang menjadikan keinginan dan harapan Tuhan melalui hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Haleluya. Sebab saat ini kami berada di dalam kasih karunia Allah Bapa. Dan oleh karena kasih karunia di dalam kebangkitan Yesus Kristus, serta di dalam penghiburan Roh Kudus yang senantiasa memberikan penyertaan mulai hari ini sampai di penghujung hidup kami. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih kepadamu. Diberkatilah ladang setiap apa yang kami injak, Tuhan ada di sana. Semua yang diberkati Tuhan, mari bersama kita berkata amin.